termasuk orang yang sombong, orang yang tidak mengembalikan setiap pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pujian itu hanya milik Allah. Satupun manusia tidak ada yang berhak kecuali Allah. Kenapa kita memuji Nabi Muhammad? Karena Allah memerintahkan kita, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang terpuji. Jadi memujinya kita itu karena Allah Subhanahu, dan Allah itu Al-Qawi, anu maha kuat. Jamharul Qawi, menghimpun kekuatan. Karena dengan kesendirian tidak akan menghasilkan sebuah kekuatan. Hirup sesorangan moal aya kekuatan. Peribahasa pepatah yang sudah sangat lama, yang sudah sangat masyhur, satu lidi mudah dipatahkan, tapi ketika dikumpulkan dengan beberapa lidi menjadi sapu, kira-kira bisa dipatahkan. Setum, terang setum. Gelebek, tahu gelebek? Ke eta nu badak banuni rajaban. Setum nu paragi eta ngageleng aspal. Ngageleng nyere sapu, tapi sapu nyere potong moal. Jadi orang yang bersatu itu ya akan ada kekuatan, dan kekuatannya sumbernya tentu karena tidak ada satupun makhluk yang mempunyai kekuatan kecuali dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu. Dan Allah itu Al-Ghalib, Allah lah penguasa sesungguhnya, Allah lah yang maha diraja sesungguhnya, Allah lah yang berkuasa sesungguhnya. Tidak ada satupun manusia yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu. Maka tidak sedikit peperangan di zaman Rasul, pasukan Rasul sedikit tapi bisa memenangkan melawan pasukan yang begitu besar, karena kembali kepada Allah, dan Allah itu Al-Ghalib, yang menjajah, yang melindih, yang mengalahkan, yang memenangkan, itu Allah Subhanahu. Jadi jangan ambil sifat Allah, jangan jadi orang yang menjajah seenak-enaknya, abong-abong lebih tua, anak kecil disuruh-suruh mulu, itu mengambil sifat Allah Al-Ghalib. Jangan, nggak boleh. Harusnya dengan kesadaran sendiri, yang lebih kecil menawarkan yang lebih besar, yang besar menyayangi yang kecil. Jangan seenak-enaknya abong-abong. Apa tadi cerita bagaimana cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang sudah digambarkan kelahirannya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Husain masih kecil, sahabat Zabir datang, lalu dipesan Zabir, dari sini akan lahir seorang anak. Yuladu lahu mauludun, nanti akan lahir dari anak ini. Padahal Sayyidina Husain masih kecil, segede alwi. Mana alwi? Alwi nangis alwi ya. Segede alwi masih kecil, tapi kata Nabi, yuladu lahu mauludun Jabir, nanti dia akan melahirkan anak, ismuhu Ali, namanya Ali. Dari Ali akan melahirkan lagi anak, ismuhu Ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad, yaitu Muhammad Al-Bagir. Ida adrok tahu, ketika engkau menjumpai Muhammad Al-Bagir, tolong sampaikan salamku. Ketika Sayyidina Muhammad Al-Bagir sudah dewasa, datang Sayyidina Zabir, wahai cucu Rasul, wahai tuan, wahai syekh, wahai imam, engkau dapat salam dari datukmu, engkau dapat salam dari Rasul. Lalu kemudian ini berbicara tingkat syariat, tidak ada halusinasi, tidak ada hayal-hayalan. Lalu kemudian nyusul Imam Muhammad Al-Bagir, kok bisa begitu? Nah, makin bisa gitu. Pandatu kuring atau maot hari anjeun makin ngadugeun salam Rasul. Jadi tidak bicara bahwa Allah bisa saja sahabat Nabi bermimpi. Tidak seperti itu. Ditanya dulu, disusul. Nah, anjeun makin mawa salam di Rasul ke kuring, di aki kuring ke kuring. Bareto ketika si kuring silaturahim ke rumah Rasul sedang menggendong Sayyidina Husain, kakek anjeun. Lalu Rasul bersabda bahwa nanti akan lahir namanya Ali, yang nanti di hari kiamat, karena yaumul kiamah yunadi kum sayyidal abidin, berdirilah wahai pemimpin-pemimpin orang yang beribadah. Maka kata Nabi, tidak ada yang berani berdiri kecuali Imam Ali Zainal Abidin. Nah, dari Imam Ali ini lahir namanya Muhammad, sama dengan namaku. Kalau kau ketemu, salamkan. Akhirnya, oh seperti itu, Masya Allah. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi
Malah kata Sidina Jabir, mungkin Allah memanjangkan umurku hanya untuk membawa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bayangkan Sidina Jabir sahabat Nabi, dipesankan ku Nabi kayak di mana ketemu lain anak dia mencicit lain cucu dicicit kayak di mana anjeun aprok jeung cicit kuring panglepikeun salamnya. Coba subhanallah, inilah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi al-ghalib, al-wali, Allah itu yang mengurus, Allah yang menjaga kita semua, Allah yang menjadi pemimpin sebenarnya kita semua. Ketika ada masalah kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun masalah kita, apapun ujian kita, maka kita harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Allahu 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 Allahu. Tarik. Allahu Allah Allahu Allahu Allahu. Baik. Allahu Allahu Allahu. Harus dikembalikan kepada, karena orang yang kembali kepada Allah tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah. Hanya orang-orang yang mempunyai pikiran dewasa ketika menyikapi suatu persoalan kembalinya kepada Allah, bukan menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan sekelilingnya, tapi dia menyalahkan diri sendiri dan buru-buru kembali kepada Allah. Allah itu at-talib, yang menuntut. Allah itu sang penuntut sebenarnya, menuntut kita menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di santri berarti dituntut untuk menjalankan peraturan-peraturan pondok pesantren. Dan hakikatnya Allah yang maha at-talib, yang menuntut. Kalau kita menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan apa yang sudah menjadi hak kita semua. Dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman, innallaha la yanzuru fi haqqil abdi hatta yanzura fi haqqi. Allah moal mentingkeun hak-hak seorang hamba sepanjang eta hamba henteu mentingkeun hak-hak kami nu jadi kewajiban eta hamba. Jadi Allah moal ngabulkeun doa urang, moal mentingkeun kahayang urang, moal ngejadikeun urang hamba anu spesial sepanjang urang ge ngejadikeun Allah anu spesial, ngaheulakeun kepentingan Allah. Al-Ba'id, Allah itu yang membangkitkan kubur manusia dari kubur, baik itu yang meninggalnya biasa maupun yang meninggalnya hancur dimakan lauk, dimakan meong, dimakan orai. Sebagaimana dalam kitab Qomil Tubian, dulu Pak, ada yang pernah ikut pasaran Qomil Tubian? Suhubul Iman? Ada ya sebagian ya yang dulu ya. Nanti insya Allah kita pasaran lagi cabang-cabang keimanan, gimana Allah itu akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, baik meninggal biasa maupun meninggalnya di luar kebiasaan, seperti hancur jasadnya, kebakar, dimakan meong, dimakan buaya, pan ajur, tungtung rek kumaha cenah meureunna. Nah itulah Allah yang maha kuasa. Allah itu awaris, Allah yang mewariskan, mewarisi ilmu, mewarisi karomah, mewarisi anugerah. Minta warisan jangan ke orang tua, minta warisan ke Allah subhanahu. Nah, artinya kita pun harus benar, ucapan harus benar, akhlak harus benar, karena Allah bukan sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan guru. Guru tidak tahu apa yang kalian lakukan, tapi Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan, baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan ramai, baik itu diucapkan maupun tidak diucap. Allah subhanahu
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka ada apabila ada orang yang melanggar peraturan Allah, berarti dia seolah-olah menganggap Allah tidak melihatnya. Awas hati-hati. Dan Allah itu Al-Mani. Al-Mani. Allah itu yang memberikan anugerah, yang memberikan keinginan. Apa keinginan kita? Apa yang kita inginkan? Allah lah yang Maha Pemberi. Maka kembalilah kepada Allah. As-Salim, Allah yang akan mencabut anugerah. Allah sudah memberikan anugerah kepada seorang hamba, tapi hambanya tidak menjalankan sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah akan mencabut kembali anugerah yang sudah Allah berikan. Termasuk ketika orang tidak bersyukur kepada Allah akan segala nikmat, maka nikmat yang sudah ada pun akan diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimil kaini wal ba'ini wal zaini wal zahid. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui sesuatu yang ada, wal ba'in sesuatu yang jelas, wal zair sesuatu yang hilang, wal zahid tegasnya yang hilang. Jadi sesuatu yang ada, yang hilang, maksudnya yang datang dan pergi. Allah mengetahui siapa yang akan lahir di alam dunia, siapa yang besok akan lahir, namanya nanti akan dikasih nama siapa. Nabi pun tahu, apalagi Allah. Allah akan tahu az-zair, al-kain, al-bain, yang ada, yang datang maupun yang pergi. Allah tahu siapa manusia yang akan lahir di detik ini, di hari ini, di tahun ini, di berbagai macam tempat. Al-bain, Allah pun datang, Allah pun tahu. Wazail, dan Allah tahu siapa yang meninggal di malam ini, di detik ini, di tempat mana, di daerah mana. Allah itu alimil kain, Allah yang maha mengetahui sesuatu yang ada, yang datang dan pergi. Yusabbihul afa'afil wal ma'il wal tali wal gharib. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afilu sesuatu yang samar, wal ma'ilu dan sesuatu yang cenderung akan keluar, belum keluar tapi cenderung, Allah tahu. Dan semua bertasbih kepada Allah. Wal tali'u dan sesuatu yang sudah keluar, wal gharib dan sesuatu yang sudah kembali surup, baru terbit, yang belum terbit, akan mau terbit, sudah terbit, terbenam kembali dari terbit, semuanya bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Semuanya bertasbih, ayam, hatta lolongan anjing, itu pun semuanya bertasbih kepada Allah. Maka kita dalam Islam itu ya harus menyayangi semua makhluk Allah. Tetangkalan tong main di rawel sembarangan, karena semuanya bertasbih kepada Allah. Pernah satu cerita duka dina film, tete duka naon dilabdei, cerita Wali Songo, Sunan Kalijaga apa kerbudak-budak Sunan Bonang mau lepat ngarawe rumput ciri, engkau menggangguku dari dikirku. Masya Allah. Mata kade ahlak sing hade, kalian ditempa di pesantren supaya saya ahlak jeung batur kumaha we.
kira-kira ya muka banget tengenah di dulu tah urang oge ulah masang banget tengenah di dulu lamun orang dicuekin ke orang lain enak gak kira-kira? Maka kita pun tidak boleh cuek ke orang pasang wajah seri kan ulah seri ya jadi seri tapi ulah senyumlah tapi tong hayu senyum si ganu gelok kunaon sih eta stres naon tak gitu lah jadi senyum mandang bagaimana lah ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua lalu ketika kita sedang jalan ada sekumpulan orang-orang bagaimana akhlak kita bagaimana etika kita bagaimana tata krama kita itu ajaran Islam orang itu dilihat dari akhlaknya. Terkadang walaupun dia ilmunya luas ketika akhlaknya jelek maka orang apalagi akhir zaman tidak akan melihat kalian tidak akan menghormati kalian tidak akan memandang kalian tapi kalau kalian walau ilmu biasa-biasa akhlak kalian baik akhlak kalian bagus maka orang akan memandang kalian orang akan melihat kalian orang akan menghormati kalian maka wayahna jadi jalmi kudu sae dan temelin teu saya akhlak kudu meuli ka toko heula teu kudu top up heula ke Indomaret teu sugan rek akhlak saya top up heula teu kudu jangan melihat harta kita jangan karena nasab kita jangan hanya karena kita anak siapa jangan tapi lihatkan diri kita ini adalah orang yang butuh dengan orang lain karena kita makhluk sosial maka kita harus berbuat menjaga ucapan perbuatan ini hati kertuksel kadang-kadang akhlak pokok tapi orang yang jiwanya dewasa hatinya dewasa itu mau keadaan lagi mood atau tidak mood lagi kesel atau tidak kesel hatinya akan stabil tetap dia menjaga kehangatan menjaga akhlak, menjaga etika, menjaga tata krama tetap. Kadang-kadang ini kita nih sama orang tua berani merasa dekat, sama teman berani karena merasa dekat. Awas hati-hati. Itu godaan kita terbesar, godaan kita terberat. Ajaran Islam itu harus saling menghormati dan menghargai, dibangun atas dasar cinta karena Allah Subhanahu. Lalu kemudian wa yuwahiduhun natiqu wal shamitu wal jamidu wal daib, semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang bisa bicara, an-natiq wa shamit yang tidak bisa berbicara, wa jamid benda padat, wa daib benda cair, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu. Yadribu bi adlihi sakin wa yaskunu bi fadlihi dharik, sesuatu yang berubah dari awalnya diam menjadi bergerak, dari awalnya bergerak menjadi diam, itu semua karena keadilan dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya diam jadi bergerak, yang tadinya bergerak jadi diam, semata-mata tidak keluar dari keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Hakimun, Allah itu zat anu bijaksana, tidak ada kepentingan menentukan hukum. Beda jeung urang mah kadang lamun ngahukum di beda-beda heula, rek hargaan batur di beda-beda heula, rek nyangka batur ditinggali-tinggali heula. Salah. Orang yang bijak itu bukan seperti itu. Orang yang bijak itu baik orang lain menghargai ataupun tidak menghargai, dia tetap menghargai orang lain. Jadi penghargaan kita untuk orang lain tidak menunggu orang lain menghargai kita. Penghormatan kita untuk orang lain tidak menunggu hormat orang lain ke kita. Sayangnya kita ke orang lain tidak menunggu kasih sayang orang lain ke kita. Tegesna rek batur nyaah ka urang tetep nyaah, rek batur ngewa ka urang tetep nyaah.
Orang lain mau menghormati kita, kita tetap orang lain tidak mau menghormati kita, kita tetap mau itu bijaksana. Itu namanya bijak. Kalau kita mah hidup ini kan mengikuti hukum alam yang mana yang mau diikuti? Kalau hukum alam peraturan Allah ya seperti itu. Lihat Allah, kira-kira orang yang ahli ibadah dikasih rezeki enggak? Allah ngasih rezeki kanu jalmi ibadah teu? Anu tara ibadah dibere rezeki teu? Bere saha? Oh, nu mere rezeki kanu ibadah saha? Nu mere rezeki kanu teu ibadah saha? Nu mere rezeki kanu muji ka Allah saha? Nu mere rezeki ke jelema anu ngahina Allah saha? Allah deui. Tinggal itu bijaksana, tidak melihat itu. Allah pun dihina, Allah pun dilecehkan, Nabi dilecehkan. Banyak orang jadi umat mung digorengkeun, mung dihina, omong pribahasa nama dibuli. Nabi dibuli, bahkan Allah saja dibuli. Allah saja dibuli. Nah, jadi Allah itu bijaksana. Dengan kebijaksanaan Allah, azhara badi'a hikamihi wal ajaib. Allah menciptakan keindahan kebijaksanaan dan keajaiban dari kebijaksanaan Allah. Terjadi planet dan cakrawala, bintang dan planet-planet. Matahari terbit dari mana? Di timur barat. Timur. Terbenam di mana? Dan berlaku setiap hari. Pernah matahari lupa? Begitu sugan poe Jumat mah matahari teh di kidul, aduh keburangan aing henteu. Dan itu karena kebijaksanaan Allah, keajaiban yang terjadi di alam raya, keajaiban yang terjadi di alam semesta. Jelma rek ibadah teu ibadah, walaupun asal keluar ikhtiar dibere rezeki ku Allah teu dibere nya. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala kebijaksanaannya yang sudah menjadikan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Fi tarkibi hadhil qalib, tu keajaiban itu Allah menyusunkan, ngeruntutkan, masya Allah, tertib, teratur, tersusun. Planet, bulan dan matahari pernah tabrakan, pernah senggolan. Oh, can pernah sugan silih heula balapan gitu ngetrek. Sugan bumi ngaheulaan matahari ngelang planet naon deui? Mars ngaheulaan planet Merkurius, Markus. Oh eta. Terus Jupiter. Oh eta mang filter. Terus pang jauh na eta mang filter nya. Terus juga kesel, lieu pan kieu muir gitu tah. Kieu datang kieu acak-acakan kitu teu. Eta teh hakimun azhara badi'a hikami wal ajaib. Keindahan kebijaksanaan Allah dipertontonkan, diperlihatkan. Maka ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu berdebat dengan seorang ateis yang anti Tuhan, lalu kemudian sengaja memperlambat dirinya sehingga hampir diputuskan kalah. Setelah mau dipetuk kalu bahwa Abu Hanifah kalah berdebat, trojol Abu Hanifah, aing mah hanas rek dielehkeun. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya sedang menunggu perahu di pinggir pantai. Ketika saya sedang menunggu perahu melamun memandangi sekeliling pantai, saya melihat ada pohon kelapa. Lalu kemudian pohon kelapa tersebut tumbang, rubuh, lalu kemudian membeset kulitnya sendiri, lalu kemudian membelah dirinya sendiri, lalu kemudian membentuk perahu dengan sendiri. Lalu saya menaiki perahu tersebut sehingga hari ini, saat ini saya bisa datang ke perdebatan ini. Kata orang yang anti Tuhan, bohong, tidak percaya, mana mungkin hal itu bisa terjadi. Pasti ada yang bikin lah. Perahu ada karena ada yang bikin perahu. Speaker ada karena ada yang bikin speaker. HP ada karena ada yang bikin. Makanya ujung-ujung nyieun sorangan. Nah, itulah jawaban perdebatanku pada saat ini. Mana mungkin
alam raya yang begitu indah, alam semesta yang begitu stabil, kadang hujan kadang tidak hujan, ada malam ada siang, planet beredar di pusarannya masing-masing, tidak saling mendahului. Mana mungkin keadaan alam semesta yang begitu tertib, keadaan alam semesta yang begitu tarkib, tidak ada yang mengatur. Yang mengatur itu adalah Allah, zat wajibul wujud, dan yang wajib adanya. Maka orang yang tidak menerima keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, otaknya perlu diruqyah, otaknya perlu dikocok-kocok pakai sikat WC. Nah gitunya fitar tarkibi hadil qawalib khalaqa mukhan wa azman wa adudan wa uruqan wa lahman wa jildan wa sya'ran binazmi mu'talifin mutarakib. Subhanallah. Allah yang menciptakan otak, Allah yang menciptakan tulang belulang, Allah yang menciptakan bahu, Allah yang menciptakan otot-otot, Allah yang menjadikan daging, Allah yang menjadikan kulit, Allah yang menjadikan rambut, binadmin mu'jalifin mutarakib, dengan susunan yang begitu indah, susunan yang begitu teratur. Binadmin mu'jalifin mutarakib, rapi, sugan aya tulang anu nolol. Wah, ieu mah pabrikna euy kerjana sare heula jadi nolol seutik. Teu aya sugan otak aya si salah nyimpen otak dina tarang. Tuh, tartib dina wajah ada mata dua posisinya pas. Coba lamun di depan hiji di belakang hiji. Oh, hirung hiji liangna dua, untung jeung hareup ka harap. Coba lamun liang hirung jeung hareupna ka luhur. Kira-kira lamun hujan rek ngiuhan mayungan hirung apa mayungan sirah? Hirung daripada asup cai. Repot kira-kira. Dina hirung aya bulu-bulu hidung. Itu nikmat. Coba kalau tidak ada bulu-bulu hidung asup kabeh keusik kana ieu. Sigana obat pasti batuk hantam. Lamun tidak ada hidung, bulu hidung seperti itu. Itu binajmi mu'talifin mutarakib. Siapa yang menciptakan itu semua? Siapa yang menjadikan itu semua? Siapa yang menertibkan itu semua? Siapa yang menyusunkan itu semua? Manusia, wujud manusia yang begitu indah, lahir dari sebuah keindahan. Siapa yang maha indah? Allah subhanahu. Masya Allah. La ilaha illallah karimun basata li khalqi bisatu karimihi wal mawahib. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mulia yang sudah menghamparkan, menggelar, menyiapkan untuk makhluknya bisatu karamihi wal mawahib, persiapan, hamparan, tikar, karpet kemuliaan Allah dan pemberian Allah subhanahu. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan langit belum? Allah sudah menciptakan bumi belum? Manusianya belum ada, Allah sudah menciptakan hutan-hutan belum? Allah sudah menciptakan lautan belum? Allah sudah menciptakan sungai belum? Allah sudah menjadikan binatang-binatang belum? Semuanya untuk siapa? Manusia. Dan itu merupakan bisato karomihi wal mawahib. Tinggal nikmat kurang. Tinggal langit yang terbentang menurunkan hujan, bumi yang terhampar luas buat pijakan, air laut, hutan-hutan yang bisa kita pergunakan, binatang sebuas apapun bisa ditakluki oleh manusia. Itu merupakan bentuk bisato karomihi wal mawahib. Subhanallah. Yanzilu fi kulli lailatin ila samai dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'unilahul maqalib. Setiap malam Allah turun ke langit dunia dan memanggil-manggil makhluknya.
Apakah hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mau memohon ampunan? Hal min taib, apakah ada orang yang mau bertaubat kembali kepadaku? Hal min talibi hajatin, apakah ada orang yang membutuhkan sesuatu dariku? Kalau ada, faunilahul matalib, maka aku akan memberikannya. Falau ra'aita, sehingga ketika engkau melihat al-khuddama, orang-orang yang meladeni Allah, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, orang yang menjadi budak di hadapan Allah, qiyaman alal aqdam, berdiri di atas kakinya sendiri, wa qad jadu bidumu'i sawaqib, terus meneteskan air mata, menangisi dari setiap kesalahan yang dilakukan, menangisi dari setiap dosa yang pernah dilakukan. Wal qauma, dan kau nanti akan melihat satu kaum baina nadimin wa ta'ib, antara orang yang selalu nalangsa, yang selalu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khaifin, dan orang yang takut li nafsihi, takut kepada Allah, li nafsihi yu'atib, selalu mencaci maki dirinya, mencela dirinya, sehingga tidak melihat kesalahan orang lain, tidak melihat celah orang lain, tidak melihat aib orang, sibuk meladeni Allah, melihat kekurangan dirinya dalam penghambaan kepada Allah, selalu menangis ketika melakukan kesalahan terhadap Allah, taib dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bikin minad dunubi ilaihi harib, setiap berbuat dosa buru-buru kembali kepada Allah, lari dengan sekuat tenaga harib kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yazaluna, orang-orang yang seperti itu fil istighfar, tidak berhenti-hentinya memohon ampunan kepada Allah, membaca istighfar hatta yakufa kafun nahari duyulal ghayahib, baik siang maupun di tengah kegelapan malam, selalu meneteskan air mata, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, faya'uduna wa qad fazu bil matlubi wa adraku ridal mahbub, wa lam ya'ud ahadun minal qawmi wa huwa khaib. Orang yang selalu meladeni Allah, orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah, orang yang selalu meneteskan dengan tetesan air mata yang begitu banyak untuk Allah, orang yang selalu nalangsakan segala kesalahan kepada Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang selalu takut akan aib-aib yang ada dalam dirinya lalu kemudian kembali kepada Allah, maka kalian akan melihat orang itu semua kembali dari Allah, fazu bil matlub wa qad fazu bil matlub, dan dia akan mendapatkan, membawa semua anugerah yang diinginkannya, dan dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena walam yaud ahadun minal qaumi wa huwa qaid, tidak ada satupun orang yang menuju kepada Allah, orang yang pergi kepada Allah, ketika kembali dari Allah dia mendapatkan kerugian. Semuanya mendapatkan anugerah, semuanya mendapatkan keuntungan, semuanya mendapatkan kebahagiaan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari Raja yang sudah mewujudkan, menciptakan nur nabinya dari nur keindahan Allah. Qabla yakhluqu Adama min tinil lazim, sebelum Allah menciptakan Adam
dan dari tanah liat. Jadi Allah sudah menciptakan terlebih dahulu nur Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam dicipta. Jadi Nabi Adam belum diciptakan, tapi Allah sudah menciptakan nur Nabi kita Muhammad. Bahkan wa arada fakhrahu 'alal asya' wa qala hadza sayyidul anbiya wa jallul asfiya wa akramul habaib. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, wa arada itu memperlihatkan, mentoakeun, ngasongkeun, ningalikeun, memperlihatkan keagungan Nabi, keindahan Nabi alal asya kepada para malaikat dan selainnya pada waktu itu. Dan Allah berfirman, hadza sayyidul anbiya, ini adalah pemimpinnya para nabi, wa ajjalul asfiya, dan agung-agungnya pilihan, wa akramul habaib, dan lebih mulia-mulianya dari para kekasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tinggal besok kilah wa adam. Wallahu alam bisawab. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا ربنا تعرفنا على لظى فتوب علينا توبة تغسل كل وآمن روعتي لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل وسلم ربي وسائر الخلان terus وآل صلى وسلم ربي آله وصحبه عداد تخصيص به والحمد لله في الباقي وتنهي والحمد لله وتنهي نتوسل بالهبابة والنبي ثم صحابه
فعسى دعوى مجابة نتوسل بالمقابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوى مجابة. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, istirahat.